Udah jam 10 malam, masih aja diteleponin. Tapi nggak apa-apa teman-teman, kali ini kita review Honda BR-V. Nah, seperti yang teman-teman lihat, saya nggak perlu jelaskan tentang spesifikasi lebih detail tentang mobil ini karena kenapa video ini sambil malam, jadi kualitasnya segitulah. Tapi sekilas adalah lampu depan dari mobil ini sudah proyektor, lalu kemudian ada DRL, lalu kemudian ada fog lamp, lalu ya kondisinya seperti itulah. Tapi overall mobil ini menurut saya masih sangat mulus, masih sangat baru karena mobil ini adalah keluaran tahun 2016. Nah, dari depan kelihatan sepertinya berdebu, tapi ini karena memang mobil ini sebenarnya kepake. Jadi saya ceritanya adalah lagi tidur malam-malam terus dibangunin. Nah, mobil ini kalau kita lihat pada bagian depan, mulai dari bumper sampai ke atas, justru ada beberapa list chrome, lalu kemudian lampunya seperti yang saya jelaskan tadi udah proyektor. Lalu untuk kap mesinnya belum ada penyok atau baret atau hal-hal yang menurut saya membuat nilai jual mobil ini masih menjadi lebih murah. Nah, untuk lampu sebelah kiri sama dengan lampu sebelah kanan tadi, dia sudah proyektor seperti yang nggak mungkin beda lah lampu sebelah kiri dengan sebelah kanan. Lalu kemudian ada fog lamp, lalu kemudian ada bumper, lalu kemudian ada list chrome, lalu ada emblem Honda seperti umumnya pada mobil-mobil yang ada di jalanan. Untuk bagian bodi samping sebelah kiri kita lihat, oke lah, videonya ini agak gelap ya karena video kita ngambil malam-malam. Terus di situ ada roof rail. Mobil ini kelihatan lebih maco ya dengan adanya roof rail kayak gitu. Lalu pada bagian sampingnya juga kelihatan masih bersih. Terus di bawah ada list chrome yang lebih luxury kelihatannya, karena list chrome itu dimana-mana kalau chrome itu orang melihat mobil kelihatan jadinya lebih luxury. Nah, selanjutnya pada bagian bodi ini sama seperti yang saya jelaskan di awal, tidak ada penyok atau hal-hal yang merupakan kerusakan berat. Lalu kemudian di belakang ada antena, lalu ada spoiler yang menjadikan mobil ini, balik lagi dengan adanya spoiler, mobil ini kelihatan lebih keren ya, lebih luxury, lebih bagus. Nah, untuk bagian samping seperti yang kita lihat sekarang, di situ masih bersih. Tidak ada kerusakan-kerusakan parah malah menurut saya. Lalu kemudian yang paling saya suka dari mobil ini adalah karena adanya over fender. Jadi ya oke lah, ini secara subjektif saya memang lebih suka mobil yang menggunakan over fender karena kenapa, itu lebih jantan ya, lebih lebih kayaknya lebih keren aja dilihatnya dengan adanya over fender seperti itu. Nah, ini adalah bodi sebelah kanan, roof rail dari belakang sampai ke depan. Terus bagian windownya, kacanya itu sudah ada talang air, jadi kalau hujan terus biasanya kan mobil kalau diparkir siang-siang kacanya dibuka dikit ya supaya panasnya keluar, biasanya kayak gitu. Takutnya tiba-tiba hujan air masuk kan, kalau ada talang air kayak gitu kan itu ngejaga. Nah, ini adalah handle untuk membuka pintu. Dia motifnya chrome mulai dari belakang sampai handle yang bagian depan sama. Nah, untuk lampu belakang seperti ini dia masih lampu halogen biasa ya, belum proyektor. Oh ya, berapa harga mobil ini? Akan kita sampaikan di akhir dari video ini, jadi nonton video ini sampai habis untuk tahu berapa harga mobil ini. Nanti bisa dilihat di bagian-bagian terakhir dari video ini. Nah, hal
hal yang sedikit lebih mewah dan lebih bagus saya lihat dari mobil ini adalah karena lampu belakang dia yang kelihatan nyambung dari kiri sampai ke kanan. Itu sangat unik ya menurut saya untuk mobil sekelasnya, dan mobil ini dengan ciri khas seperti itu menjadikan yang membeli mobil ini memiliki mobil dengan desain yang khas. Nah, untuk bagian belakang ada list chrome seperti yang kita lihat, lalu ada emblem Honda BR-V, lalu lampunya seperti yang saya sampaikan tadi, terus ada wiper belakang juga pada saat mobil ini misalkan mundur dalam keadaan hujan atau bagian belakang berdebu, itu bisa dibantu dengan wiper belakang. Nah, untuk bagian samping sama seperti yang kita jelaskan tadi, ada fender dan seterusnya. Lalu untuk bagian belakang ini seperti yang kita lihat jelas ada list chrome-nya, lalu ada emblem Honda-nya, BR-V-nya, lalu ada tipe E. Nah, terus bagian bawah ada spoiler. Untuk bagian bawah ini spoiler itu menjadikan mobil ini kelihatan lebih mewah dan lebih gagah sebenarnya. Nah, ini adalah tipe E ya untuk transmisi manual. Nah, kita pindah ke bagian dalam. Nah, bagian dalam seperti ini, setirnya sudah ada audio switch control pada bagian setir sebelah kiri. Lalu kemudian dashboard secara keseluruhan menurut saya sangat mewah, sangat bagus. Dashboardnya mengingatkan saya pada Honda Brio yang baru. Nah, ini kemungkinan Honda Brio yang baru mengadopsi milik si BR-V atau gimana, saya kurang tahu. Teman-teman boleh tambahkan di di kolom komentar untuk memberitahu saya yang mana sebenarnya yang lebih awal menggunakan model dashboard bagian dalam seperti itu. Nah, mobil ini adalah mobil BR-V tipe E dengan transmisi manual. Kita lihat di situ ada 2 cup holder, lalu kemudian ada penyimpanan kecil. Lalu untuk AC-nya sudah menggunakan AC model digital ya, bukan lagi yang knock-knock manual seperti itu. Lalu kemudian untuk head unitnya udah bagus, sudah lebar. Terus di sini ada tempat penyimpanan yang sayangnya belum soft opening, padahal mobil ini harusnya lebih bagus dari Mobilio. Nah, untuk bagian dashboard sebelah kiri kita lihat juga di situ ada blower AC, lalu kemudian ada handle tuas pintu untuk buka dari dalam, lalu kemudian ada tempat penyimpanan koin atau armrest sebelah kiri, lalu kemudian untuk sebelah bagian atas seperti kita lihat pada gambar, di situ ada spion tengah ya. Lalu kemudian ada lampu bagian atas, itu lampu bacot, sangat bermanfaat pada saat teman-teman misalkan malam-malam lagi nyari koin atau nyari uang kecil buat parkir. Nah, lampu itu sangat-sangat bermanfaat. Nah, untuk beamnya di situ masih manual, jadi pada saat kita ganti seperti itu gak silau dari belakang. Nah, untuk bagian pintu sebelah kanan sama seperti yang sebelah kiri tadi, di situ ada cup holder muat untuk botol yang ya sekitar 1 liter lah ya, nggak sampai setengah liter maybe. Nah, untuk bagian sebelah kanan, bagian driver pada sisi armrest, di situ ada auto power window, yang pada bagian driver hanya bagian driver yang auto, yang lainnya masih pada saat ditekan itu mesti ditahan agar turun semua gitu, sama dengan naiknya. Nah, terus ada pengaturan spion tadi seperti yang kita lihat. Nah, ini adalah dashboard bagian dalam pada saat kita lihat secara keseluruhan. Nah, untuk lampu dari dashboardnya itu ini terkesan mewah menurut saya, karena dia pada saat malam ini kelihatan bagus sekali dengan aksen warna biru pada bagian lampunya dan yang lain-lainnya. Nah, itu adalah secara keseluruhan dari dashboard bagian dalam mobil ini.
sekarang kita lihat pada bagian jok. Nah, bagian jok mobil ini perpaduan antara warna merah dengan warna hitam yang menggunakan jok kulit, sehingga mobil ini kelihatan lebih keren, lebih mewah kelihatannya dari dalam, dan didudukinya pun lebih enak. Nah, untuk bagian setir dari mobil ini sudah tilt steering, tapi dia masih belum teleskopik, jadi nggak bisa diatur maju mundurnya dari setir ini. Nah, untuk pengaturan yang ada di setir, di sebelah kiri ada pengaturan untuk wiper, ya bukan pengaturan ya, tombol wiper ya pada bagian sebelah kiri. Lalu setirnya secara keseluruhan ini di situ aksen kulit ya, untuk bagian steeringnya aksen kulit. Nah, untuk bagian head unitnya seperti yang kita lihat pada bagian blower AC sebelah tengah juga, untuk bagian blower AC-nya itu ada perpaduan aksen warna merah yang melintang di bagian bawah dari blower AC-nya. Nah, ini adalah wiper, pengaturan wiper yang ada di sebelah kiri, tombol wiper yang ada di sebelah kiri. Lalu kemudian di sebelah kanan adalah tombol lampu, sama seperti mobil-mobil umumnya yang ada di luar yang kebanyakan dipakai itu sebelah kiri dan sebelah kanan, kecuali mobil-mobil khusus ya, kayaknya itu mobil build up sih sebenarnya ya. Silakan teman-teman dibantu untuk jelaskan. Nah, untuk bagian seatnya seperti yang saya jelaskan tadi, dia sudah kulit, lalu perpaduan antara merah dengan hitam. Lalu di atasnya sudah ada headrest yang menjadikan mobil ini sangat nyaman untuk dikendarai. Nah, untuk joknya ini, untuk bagian driver juga termasuk, itu nggak bisa naik turunkan. Nah, untuk bagian seat beltnya itu nggak bisa naik turun sama seperti mobil umumnya. Terus di sini adalah pengatur untuk auto mirror retract-nya, jadi tinggal ditombol. Jadi sayangnya dia belum, pada saat biasanya kan mobil pada saat kita parking tekan kunci lock itu otomatis mirroringnya akan ketutup dengan otomatis, tapi ini belum, harus nutup manual dari dalam, harus tekan tombol elektriknya dari dalam, lalu kemudian turun, lalu mobilnya dikunci. Nah, sekarang kita ke pintu bagian belakang ya, pintu tengah ya. Karena di seat belakang itu nggak ada pintu, jadi ini adalah pintu belakang. Nah, untuk bagian dalam dari pintu belakang masih di situ ada auto power window ya, yang bisa diatur dari belakang langsung sama penumpangnya. Lalu kemudian ada handle untuk tuas membuka pintu. Lalu kemudian joknya sama motifnya dengan yang ada depan, tapi joknya ini bisa kelipat penuh, jadi memudahkan pada saat teman-teman yang ada di tengah, teman-teman mau naik pada kursi atau jok bagian belakang, itu tinggal dilipat secara full. Nah, sama bahannya pada bagian depan. Jok ini terbuat dari kulit warna hitam perpaduan warna merah, lalu kemudian di situ ada seat belt 3 titik untuk safety, agar penumpang pada saat terjadi accident mobil ini penumpangnya nggak fatal kejadiannya, lukanya dan atau yang lainnya. Nah, ini adalah joknya secara Nah, untuk bagian belakang ya, jok bagian belakang di sebelah kanan sudah ada cup holder, lalu kemudian ada penyimpanan ya, semacam penyimpanan handphone atau penyimpanan koin di situ. Lalu joknya motifnya sama, jadi mobil ini mulai dari depan sampai belakang motifnya sama. Nah, untuk seat paling belakang juga sudah ada headrest, jadi mobil ini nyaman dikendarai bahkan untuk passenger atau penumpang yang duduk paling belakang. Lalu di situ ada armrest juga, jadi semua seat dari mobil ini ada headrest. Jadi semua seat dari mobil ini sudah dilengkapi headrest, jadi nyaman untuk dikendarai. Bahkan seat paling belakang itu masih bisa reclining, jadi
duduknya nggak tegak-tegak amat gitu, jadi masih bisa reclining. Itu pun ya recline-nya terbatas karena kenapa udah mentok di bagian bagasi belakang. Nah, pada saat kursinya dilipat secara keseluruhan, kondisinya seperti ini sangat lega dan sangat luas. Dan bahkan kalau misalkan teman-teman yang mau naik mobil ini pengennya kakinya lebih lega, ya udah duduk paling belakang, kursi tengahnya lipat ke depan. Nah, terus untuk pintu sebelah kiri sama ada cup holder, lalu kemudian ada tombol untuk power window, lalu ada handle untuk buka pintu. Nah, lalu ini adalah bagian sebelah kiri pada saat kita ngelihat jok tengahnya itu kelipat secara penuh secara keseluruhan. Nah, ini adalah tampilan seat atau jok, mulai dari jok paling belakang yang dalam keadaan kelipat, lalu kemudian jok tengah yang dalam keadaan kelipat juga, hingga jok depan yang dalam keadaan berfungsi atau bisa diduduki. Ini adalah tampilan secara keseluruhan joknya kalau kita lihat dari belakang. Nah, sekarang kita ke bagian bagasi dari mobil ini. Mobil ini untuk bagasinya dibuka ke atas sama seperti mobil-mobil pada umumnya. Yang bagusnya adalah untuk pintu belakang ya, pintu bagasinya itu sudah soft opening pada saat kita buka ya, sekalipun masih menggunakan power tangan ya, jadi belum elektrik. Nah, untuk bagasi bagian belakang pada saat kursi belakang kelipat itu lumayan luas, pada saat nggak kelipat pun sebenarnya lumayan luas. Nah, di sini di bagian belakang sebelah kiri bagian seat paling belakang, di situ ada speaker, lalu kemudian ada cup holder dan penyimpanan kecil untuk naruh snack atau naruh handphone di situ. Nah, ini adalah kondisi pada saat joknya kelipat, membuat ruangan bagasi dari belakang, bagian belakang mobil ini jauh lebih luas lagi sehingga bisa bawa barang dengan jumlah yang lebih banyak. Nah, bagusnya lagi adalah mobil ini dikenal pada zamannya itu mobil dengan ground clearance yang paling tinggi, yaitu 201. Nah, terus selanjutnya adalah bagian sebelah kanan sama seperti bagian sebelah kiri. Di situ ada speaker, ada penyimpanan kecil, lalu kemudian ada cup holder untuk naruh botol minuman di situ. Lalu kemudian itu ya untuk bagian belakang seperti yang kita lihat. Nah, untuk seat tengahnya pada saat dia posisi berfungsi seperti itu. Nah, ini adalah keseluruhan dari bagian belakang mobil ini. Nah, sekarang pada saat jok belakang itu ditarik untuk posisi duduk ya, difungsikan pada saat jok belakang difungsikan, kapasitas bagasi menurut saya masih tetap luas ya.
masih bisa naruh bagasi, masih bisa naruh koper di situ lah, atau naruh galon. Ya tergantung besaran koper sih, karena kan koper ada banyak jenis, ada yang paling besar, ada yang sedang, ada yang kecil. Nah terus di belakang kita lihat juga ada headrest, dan joknya ini masih bisa reclining. Bagian belakang juga seperti yang kita lihat sudah ada seat belt, jadi safety untuk bagian belakang, jadi mulai dari ban belakang sampai tengah. Nah ini adalah pintu belakang untuk buka bagasi mobil ini. Nah, sekarang kita intip bagian mesin. Mobil ini dibekali dengan mesin 1500 cc dengan tenaga 120 PS dan torsinya 145 Nm. Nah, untuk mesin ini ya untuk seluruh varian daripada BRV menggunakan mesin yang sama. Lalu kemudian yang ingin saya jelaskan di sini adalah kondisi mesinnya yang menurut saya masih bagus, belum ada rembesan-rembesan parah pada mobil ini. Sementara penggunaan mobil ini sudah 1 tahun ya, mobil ini 2016, 2 tahun. Sekarang udah masuk 2018, masuk awal 2019 malah. Nah, mobil ini untuk bagian mesin secara performa pada saat saya gunakan, saya tes tadi mesin ini, mobil ini performanya sangat bagus ya, untuk di kelasnya lumayan lah. Dan untuk bagian mesin seperti yang kita lihat di situ masih bersih, rasa-rasanya mesinnya belum pernah dibongkar ya. Menurut saya mobil dengan penggunaan 1-2 tahun itu mesinnya masih prima. Harusnya mesinnya masih prima dan belum ada kerusakan fatal pada bagian mesin. Ya itu tergantung perawatan dari yang memiliki mobil ini sih sebenarnya sebelum dijual. Nah, mobil ini dijual dengan harga berapa sih mobil ini? Nah, untuk harga awal yang disampaikan dari pemiliknya adalah 205 juta ya, 205 juta. Karena mobil ini masih kelihatan masih bagus sih, masih kelihatan sangat bagus. Nah, untuk pemesanan mobil ini bisa menghubungi nomor kontak atau WhatsApp yang ada di deskripsi. Nanti akan kita pasangkan di situ. Silahkan dicek deskripsinya untuk menghubungi nomornya. Nah, itu adalah review kita tentang Honda BRV tipe E manual. Nah, silakan buat teman-teman yang masih baru atau masih pertama kali menonton video review kita tentang mobil apapun itu, karena nanti akan kita review mobil-mobil bekas lainnya yang dijual. Dan siapa tahu pada saat teman-teman menonton video ini, atau siapa tahu pada saat teman-teman subscribe video ini, ada beberapa mobil yang sekira-kira menarik buat teman-teman. Jadi silahkan di subscribe, di like, dan di share ke media sosial teman-teman, entah itu ke Facebook atau ke WhatsApp, agar saya lebih senang, lebih happy untuk mereview mobil-mobil bekas yang lainnya atau mobil baru yang akan kita review berikutnya. Terima kasih.